Pria wajib puasa, perempuan juga wajib puasa. Pria wajib haji, perempuan juga wajib haji. Pria wajib dakwah, perempuan juga wajib dakwah. Itu berarti apa? Allah mensyariat yang berkedudukan sebagai manusia. Dalam posisinya sama-sama sebagai manusia, maka Islam akan memperlakukan secara sama. Nah, kemudian kesimpulan kemarin juga ditegaskan, kalau Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, jangan langsung disimpulkan, berarti di dalam Islam ada pemahaman kesetaraan gender, atau biasa disebut emansipasi wanita. Karena tetap beda makna yang dimaksud oleh Barat terhadap emansipasi wanita atau pemahaman Barat terhadap kesetaraan gender itu muatan-muatannya sangat berbeda dengan Islam. Ini Islam baru bicara bahwa dalam hukum-hukum secara umum sama laki-laki dan perempuan karena kedudukannya sama-sama sebagai manusia. Jadi tidak lain hanyalah bahwa hukum-hukum tersebut disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang sama berlaku untuk pria dan wanita karena kedua-duanya dipandang sebagai manusia. Hukum-hukum itu merupakan seruan Allah yang terkait dengan amal-amal perbuatan manusia secara umum. Namun demikian, nah sekarang kita masuk. Ada kalanya hak dan kewajiban dari taklif syariah itu terkait dengan karakter karakter wanita dengan predikatnya sebagai wanita dan terkait dengan posisinya dalam suatu komunitas atau jamaah atau keberadaannya di masyarakat. Jadi ada kalanya wanita oleh Islam dipandang sebagai wanita yang punya karakter khas wanita yang harus diduduk pas ketika dia harus berada di tengah-tengah masyarakat. Ada kalanya hak, kewajiban, dan taklif syariah itu terkait dengan saja dengan predikannya sebagai pria atau terkait dengan kedudukannya dalam satu komunitas atau jamaah atau keberadaannya di dalam masyarakat. Jadi Islam ada hukum-hukum yang khusus untuk pria karena Islam memandang kedudukannya dia sebagai pria yang punya karakter khusus sebagai pria yang harus diberlakukan secara khusus ketika dia berada di komunitas manusia. Yang itu tidak bisa disamakan dengan perempuan. Dalam realitas semacam itu, Islam menetapkan berbagai hak, kewajiban, taklif syar'i yang berbeda antara pria dan wanita. Ada khusus untuk pria, tidak untuk wanita, dan ada yang khusus wanita, tidak untuk pria. Mengapa? Sebab semua itu bukan merupakan solusi bagi manusia secara umum, tapi secara khusus. Jadi solusi bagi manusia dengan jenis kelamin tertentu yang memiliki karakter kemanusiaan yang tertentu yang berbeda dengan jenis kelamin yang lain. Karena solusi yang diberikan haruslah solusi yang sesuai dengan jenis kelaminnya, dengan karakternya yang tertentu, yang tidak bisa disamakan untuk semua jenis kelamin. Semua manusia nggak bisa. Nah, contohnya apa? Nah, sekarang kita masuk sesi yang kedua ini. Ada beberapa hukum-hukum Islam yang nanti memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kita tidak bisa gegabah mengatakan dalam Islam ada faham kesetaraan gender atau faham emansipasi wanita. Tapi juga jangan langsung kalau nggak ada faham itu berarti Islam itu meniadakan kesetaraan gender. Islam itu bertentangan dengan emansipasi wanita atau Islam menindas wanita. Nah, itu jargon-jargon yang biasa dilontarkan oleh orang Barat. Siapa saja yang menolak paham kesetaraan gender berarti dia itu akan menindas wanita. Dia akan menomorduakan wanita. Dia akan meniadakan emansipasi bagi wanita. Nah, itu kan sebenarnya
pembelahan pemahaman yang memang sengaja dilakukan oleh Barat supaya menerima paham kesetaraan gender. Padahal Islam itu bukan kesetaraan gender, tapi Islam juga tidak meniadakan kesetaraan gender. Islam punya pandangan yang khas, seperti yang sedang kita jelaskan ini. Nah, sekarang kita masuk apa-apa yang membedakan hukum-hukum yang khusus untuk pria dan hukum-hukum khusus untuk wanita. Yang pertama, dalam persoalan kesaksian. Islam menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita itu sebanding dengan satu orang pria. Nah, mengapa begitu? Ya, Allah yang paling tahu. Kalau kita mencoba untuk menerka, berarti masuknya ranah yang kemarin mungkin belum pernah bayanul waqi' ya. Nanti banyak ranah-ranah bayanul waqi' yang akan kita ungkap. Nah, untuk urusan kesaksian ini, Islam menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita itu sebanding dengan kesaksian satu orang pria dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam komunitas secara umum, termasuk komunitas pria. Tapi nanti dalam kesaksian wanita di komunitas wanita itu nanti beda hukumnya. Contoh kesaksian di dalam komunitas umum itu adalah kesaksian mereka atas masalah hak-hak dalam muamalah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wastashhidu syahidaini rijalikum. Fa'ilam takuna rojulaini rojulun wa mra'atani mimman tardawna min wada antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki, dari orang lelaki di antaramu. Jadi dalam urusan muamalah, kalau kita perlu mendatangkan saksi, kalau pria itu cukup. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh satu orang lelaki dengan dua perempuan. Dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika salah seorang lupa, maka yang lain lagi mengingatkannya. Jadi saksi kenapa diperintahkan itu dua orang atau lebih, karena supaya kuat lah, intinya begitu. Islam menghendaki muamalah itu tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi perselisihan. Maka akad itu bisa dikuatkan dengan saksi. Dan saksi minimal dua, supaya apa? Bisa saling mengingatkan. Kalau satu itu nanti, ini benar-benar ingat apa enggak? Jangan-jangan lupa. Nah, bisa didatangkan satu saksi yang lain. Nah, itu namanya bayanul waqi' tadi. Kenapa kok disyariatkan dua? Tetapi kalau tidak ditemukan dua laki-laki, boleh satu laki-laki, dua perempuan. Nah, kenapa perempuannya harus dua? Ya, tentu saja bayanul waqi'nya bisa kita pahami. Berarti apa? Sesama perempuannya nanti bisa saling mengingatkan kalau salah seorang lupa. Jadi supaya juga nanti saling mengingatkannya bukan pria dan wanita. Bisa lebih dikurangi. Nah, ini ketentuan saksi. Tapi apa yang saya jelaskan itu hanya bayanul waqi' ya, bukan ilat. Nah, berbeda untuk kesaksian wanita dalam komunitas wanita. Ternyata hukumnya beda. Kesaksian satu orang wanita dapat diterima dalam perkara-perkara yang terjadi di tengah komunitas jamaah wanita. Khusus wanita semua, satu orang sudah terima. Yang di dalamnya tidak terdapat kaum pria. Contohnya seperti perkara jinayah, pidana di kamar mandi kita. Misalnya ada, mohon maaf ya, ada yang membunuh,
yang membunuh itu perempuan, yang dibunuh perempuan. Saksinya cuma satu perempuan, itu bisa diterima. Kesaksian seorang wanita, seorang diri juga dianggap cukup dalam perkara-perkara yang khusus diketahui wanita. Ya, perkara-perkara kewanitaan misalnya, mohon maaf ya, untuk ngecek keperawanan. Ini pengen tahu dia masih gadis atau sudah tidak perawan. Masalah persusuan, karena dulu pernah ada orang Arab Badui, seorang ibu itu datang kepada Rasul, berani bersaksi, ini anak ini, laki perempuan ini adalah saudara sepersusuan. Dua-duanya pernah saya susui. Ini dia hanya sendiri saja. Rasul sudah menerima itu. Sehingga Rasul langsung memfasah nikah dua perempuan ini. Walaupun masih saling cinta, sudah punya anak, nggak mau pisah, tapi Rasul memisahkan. Kenapa? Karena hukumnya haram. Nikah dengan saudara sepersusuan itu haram. Tapi satu wanita ini diterima persaksiannya oleh Rasul. Jadi Rasul sendiri pernah menerima kesaksian seorang wanita dari Arab Badui dalam masalah rodoah. Saya bersaksi, ini dua laki perempuan pernah saya susui semua. Mereka ini saudara sepersusuan. Akhirnya dipisahkan. Nah, dalilnya Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari jalur Uqbah bin Al-Haris. Dia berkata, aku menikahi seorang wanita. Nah, ini ternyata Uqbah bin Haris ya. Lalu datang seorang wanita dan berkata, sungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Maka Nabi mendatangi beliau, lalu beliau itu bersabda, Kaifa wa qad qila. Ya gimana lagi, sudah terlanjur dikatakan. Sudah berani bersaksi ini. Angka au nahwahu wa fi riwayatin fanahahu anha. Maka Rasul langsung perintahkan tinggalkan dia. Itu maknanya akad nikahnya difasah, dibatal, tinggalkan dia. Dalam riwayat lain redaksinya Rasul larang pernikahannya. Itu berarti saksi wanita satu sudah diterima untuk kepentingan komunitas sama wanita atau persoalan-persoalan wanita. Contohnya di keperawanan untuk ngecek itu satu orang sudah bisa diterima. Doa atau persusuan juga satu orang wanita sudah bisa diterima. Baik, yang kedua harta warisan ya, harta warisan. Ini ternyata dibedakan laki-laki dan perempuan. Islam juga menetapkan bahwa bagian wanita dalam harta warisan itu 10 dari bagian pria. Dalam sebagian keadaan. Sebagaimana firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu khazil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Contohnya seorang anak laki-laki dengan saudara perempuannya sekandung dan saudara-saudara perempuan sebapak perbandingannya 2:1. Posisi wanita dalam keadaan semacam ini, pemenuhan nafkahnya menjadi tanggungan saudara laki-lakinya, meskipun wanita tersebut itu mampu kerja. Jadi dalam Islam, kenapa? Ini bayanul waqi' lagi ya. Kenapa? Laki-laki dapat bagian, perempuan satu. Karena laki-laki punya kewajiban menafkahi perempuan, sedangkan perempuan tidak wajib menafkahi laki-laki. Maka adil kalau banding satu. Ingat ini bukan ilat tapi bayanul waqi'. Penjelasan fakta menurut akal manusia. Nah, berbeda untuk saudara seibu. Ternyata saudara sebapak dengan saudara seibu hukumnya berbeda. Dalam keadaan dalam sebagian keadaan tertentu yaitu asobah, kalau ada sisa bagian waris itu Allah telah menetapkan bagian wanita sama dengan pria. Sebagaimana firman Allah, wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ro'atun walahu akhun au ukhtun
Walikulli wahidin minhuma asudusu. Wa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai hubungan saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Nah, penjelasannya bagaimana? Ayat ini diturunkan kenaan dengan kalalah al-ikhwah lil Orang meninggal tidak meninggalkan bapak, tidak meninggalkan anak, ataupun saudara-saudara sekandung atau sebapak, dan hanya meninggalkan saudara seibu saja. Karena dalam kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah seorang wanita bukan menjadi tanggungan saudara laki-lakinya. Jadi kalau seibu tidak menjadi tanggungan saudara laki-laki yang seibu. Jadi memang jalur nafkah itu selalu jalur laki. Oleh karena ini kondisi ini berbeda, sebab meskipun saudara laki-laki seibu termasuk mahramnya, tapi dia tidak termasuk orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi saudara seibu itu, walaupun dia laki-laki, walaupun mahram, tidak wajib memberikan nafkah. Jadi nafkahnya nanti sandarannya apa? Dengan saudara sekandung laki-laki atau saudara laki-laki sebapak. Tapi saudara laki-laki seibu itu tidak berkewajiban memberikan nafkah adik perempuan. Nomor 3, dalam hal berpakaian. Dalam hal berpakaian. Islam juga telah memerintahkan pakaian wanita itu berbeda dengan pakaian laki-laki. Nah, jangan menuntut sama ya, bahaya itu. Islam telah melarang satu sama lain untuk saling menyerupai. Islam melarang tasyabuh dalam berpakaian. Kenapa? Karena adanya pengkhususan atau pembedaan satu sama lainnya. Seperti masalah menghiasi sebagian anggota tubuh tertentu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah menuturkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbisu lubnatal mar'ati wal mar'atu talbisu lubnatar rajuli. Rasul melaknat. Nah, harus hati-hati ya kalau ada zam atau dengan kata laknat itu menurut para ulama ya, itu jatuhnya dosa besar. Ada kata laknat. Misalnya riswah ya, mohon maaf ya. La'anallahu ar-rosi murtasi, misalnya begitu ya. Allah melaknat para penyuap dan orang yang disuap. Itu maknanya para ulama itu dosa besar. Ternyata masalah tasabuh ini juga sama ya. Sering disepelekan, terutama acara-acara TV. Dulu kalau ada acara-acara lawak, itu pasti favoritnya apa? Favoritnya kalau ada pelawaknya itu yang laki-laki memerankan kebanci-bancian gitu. Dulu banyak tokoh-tokohnya ya, nggak perlu kita sebut. Jadi semakin bencong semakin lucu. Pakaiannya juga dipakai sebagai wanita. Nah itu namanya tasabuh ya, menyerupai. Hadisnya Rasul melaknat seorang pria yang berpakaian mengenakan pakaian wanita. Dan seorang wanita yang berpakaian mengenakan pakaian seorang pria. Seperti celana panjang itu pakaian laki-laki. Jangan dipakai perempuan. Walaupun itu menutup aurat. Itu dosanya double ya. Dosa pertama itu wanita memang dilarang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi kalau pakaian celana panjang itu kan membuat apa? Strukturnya jadi kelihatan. Apalagi, mohon maaf ya,
full press body ya. Jadi sangat ketat. Itu sudah haram dan itu haram kedua apa? Ada unsur tasyabuh, menyerupai laki-laki. Dalil berikutnya diriwayatkan dari Abi Mulaikah, dia berkata, Kila Aisyah radhiyallahu anha, inil mar'atu talbisun na'la. Faqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ar-rajulata min nisa'i. Pernah ditanyakan kepada Aisyah, kalau wanita itu mengenakan rompah, boleh enggak? Aisyah kemudian menjawab, Rasul itu melaknat wanita yang menyerupai pria. Jadi ya, sekarang itu kadang-kadang ya agak susah ya. Sepatu saja, menurut Aisyah itu nggak boleh. Sepatu laki-laki dipakai perempuan. Jadi seharusnya ada sepatu model khusus laki-laki, ada sepatu yang feminis khusus perempuan. Jadi mohon maaf, sebaiknya perempuan memakai sepatu yang memang feminis. Kalau laki-laki ya sepatunya yang maskulin gitu loh, yang tan, jangan kebencong-bencongan. Jadi urusan terompah itu khas sandalnya laki-laki. Nah, tanya pada Aisyah, kalau saya pakai terompah boleh nggak? Kamu itu perempuan, nggak boleh. Karena Rasul itu melaknat perempuan yang menyerupai pria. Nah, ini bagian dari syariah yang membedakan pakaian laki-laki dan perempuan. Dari Abdullah bin Amr, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man tasabaha birjali min nisa'i. Laisa minna, tidak termasuk golonganku. Wanita yang menyerupai pria. Masya Allah. Banyak ya dalilnya. Dalil berikutnya dari Ibnu Abbas. Dia menuturkan, la'anna Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam al mukhannasina min rijali wal mutarajjilat min nisa'i. Waqala ahbir akhrijuhum min buyutikum. Waqala raja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja umur umuru fulanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang pria yang bertingkah laku seperti wanita dan seorang wanita yang bertingkah laku seperti pria. Ya istilah sekarang ya kebencong-bencongan tadi. Bukan hanya pakaian, tapi tingkah lakunya. Laki-laki mayu, laki-laki gemulai. Tidak boleh itu. Termasuk perempuan yang maco, itu juga nggak boleh. Perempuan harus lemah gemulai. Oh, Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Kalau ada laki-laki bencong itu. Keluarkan. Ibnu Abbas berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluarkan si Fulan dan Umar juga mengeluarkan si Fulan. Jadi zaman Nabi sudah ada bencong laki tapi kemayu, laki-laki lemah gemula itu nggak boleh. Jadi kalau lahir sebagai laki-laki, mohon maaf ya jenis namanya laki-laki, ya harus berusaha berperilaku sebagai laki-laki. Ya harus maskulin, harus maco gitu loh. Dan orang tuanya harus terus mendorong. Kalau memang ada kelainan-kelainan itu jangan malah difasilitasi. Kok anaknya ini laki-laki kok nangisan misalnya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit apa berhias, suka cari apa bedak, suka cari gincu. Ini laki-laki kok kayak gitu. Suka nyoba-nyoba pakaian perempuan. Nah, kayak gini harus diwaspadai. Jangan terus difasilitasi, dibiarkan bahaya. Kondisikan supaya pemahamannya, persepsinya tetap menganggap saya ini laki-laki, saya ini laki-laki. Saya harus maco, saya harus maskulin. Terus dikondisikan seperti itu.
Kalau dibiarkan lama-lama malah tumbuh berkembang, benar-benar jadi bencong. Rasul marah itu, rumahnya dimasuki bencong. Keluarkan dia. Umar bin Khattab juga pernah ngusir bencong dari rumah. Ini hadisnya ya. Dalil berikutnya, oh banyak sekali berkaitan dengan pakaian dan perilaku. Pakaian nggak boleh sama, perilaku juga nggak boleh sama. Dalam redaksi lain, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutasabbihi min rijali bin nisa'i wal mutasabbihati min nisa'i bir rijali. Rasul melaknat kaum pria yang tasabuh, yang menyerupai wanita, dan kaum wanita yang tasabuh, menyerupai kaum pria. Kalau tadi sudah saya katakan dilaknat. Menurut para ulama, kalau ada la'ana itu jatuhnya dosa besar. Dalam riba juga begitu kan. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul melaknat empat pihak yang terkait dengan riba. Akilah riba, wa milahu, wa katibahu, wa sahidahi. Wa qala hum sawaun. Rasul melaknat empat pihak yang terlibat riba. Satu yang memakan riba atau yang menerima, dua yang memberi riba, tiga juru tulis riba, empat dua orang saksi riba. Nabi berkata, mereka semua sama. Sama-sama laknat maksudnya sama-sama dosa besar. Termasuk dalam urusan tasabur ini. Ini juga benar-benar dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik, masih banyak ya perbedaan laki-laki dan perempuan. Untuk sementara cukup tiga dulu. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan bagian yang ketiga, ya, kesetaraan gender, bagian ketiga. Nah, untuk sementara cukup tiga dulu yang membedakan laki dan perempuan. Berikutnya 4, 5, dan seterusnya. Penetapan mahar itu juga dibedakan. Laki perempuan, siapa yang wajib memberikan, siapa yang hak menerima. Jadi kalau nikah itu nggak berlaku bolak-balik ya, dibedakan. Nah, insya Allah penjelasan berikutnya minggu depan. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar. Baik, bagian tanya dulu. Iya, boleh. Tes. Tes. Ada nggak, Pak? Biasanya kayak kedengeran beda suaranya kan.
Kalau nyala nyala Pak. Kalau disinalain ini mantul Pak tuh. Hah? Ini sebut aja. Ya terdengar. Di sini teknisnya ini. Ya, Pak. Ini kalau dinyalain gimana Pak? Hmm. Ya, tes. Ya. Masuk satu pertanyaan dari HRG. Ustadz izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki agar bisa menjadi pemberani? Iya, sebaiknya banyak bersama bapaknya. Ya, karena sesama laki-laki. Jadi kalau anak laki ya banyak bergaul dengan bapaknya. Banyak diajak keluar bapaknya. Banyak diajak melihat bagaimana bapaknya kerja. Melihat bagaimana kerasnya kerja. Bagaimana kerasnya mencari nafkah. Termasuk diajak main-main yang memang permainan yang maskulin. Dibelikan mobil-mobilan, mobil truk gitu. Jangan dibelikan boneka-bonekaan gitu. Itu untuk perempuan. Kan untuk laki-laki mungkin mainan senjata, perang-perangan boleh. Untuk mainan boleh. Jangan mainan perempuan. Supaya melatih berani. Kalau agak gede nanti bisa dilatih memanah, dilatih berkuda. Nah, ini permainan-permainan laki-laki. Dilatih berperang dan seterusnya. Itu untuk apa? Meningkatkan maskulinnya gitu loh. Biar semakin maco. Diajak olahraga, lari-lari, push up. Nah, supaya apa? Tubuhnya kuat, fisiknya kuat, keberaniannya meningkat. Banyak bersama bapaknya ya. Biar sifat-sifat kelaki-lakian bapaknya menurun pada anak laki-lakinya. Yang perempuan banyak bersama ibunya. Mainannya apa? Boneka-bonekaan, mainnya masak-makan, pasar-pasaran. Nah, itu yang memang cocok untuk mainan-mainan perempuan gitu loh. Biar lebih feminis gitu. Gitu ya, Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Kang Wildan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Apakah dalam perusahaan jika ada rekrutmen dan ada calon pendaftar dari laki-laki dan perempuan, apakah ada juga kewajiban untuk mendahulukan laki-laki untuk diterima? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, kalau pelamarnya itu laki perempuan, kualifikasinya sama, kemampuannya sama, lebih utama mana? Lebih utama menerima yang laki-laki. Mengingat ada kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah, maka perusahaan lebih baik memberikan sarana supaya bisa terwujud kewajibannya. Karena ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak pernah pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Hukum asal laki-laki itu wajib memberi nafkah. Nah, sarana untuk bisa terwujudnya pemberian nafkah itu dengan bekerja. Maka memberikan pekerjaan agar pelaksanaan kewajiban nafkah bisa terpenuhi itu bisa menjadi wajib hukumnya. Supaya bisa menunaikan kewajiban. Tapi kalau mungkin ya, misalnya ada laki-laki yang kebetulan warisannya banyak gitu. Bapak meninggal, meninggalkan harta miliaran. Sehingga kalau dia nggak kerja itu bisa menafkahi dirinya maupun istrinya, anak-anaknya. Dia wajib kerja nggak? Ya nggak wajib. Karena kewajiban itu bekerja.
kok kewajiban itu memberi nafkah. Kalau dia kaya raya, ya lebih fokus kepada kewajiban yang lain. Misalnya dia fokus dakwah, kewajiban dakwah terus, waktu habis untuk dakwah nggak apa-apa. Karena duit banyak, yang wajib itu menafkahi. Bekerja itu sebenarnya mengikuti kewajibannya. Kalau nggak bekerja dia nggak mau menafkahi, maka bekerja itu menjadi wajib hukumnya. Jadi urutannya begitu. Atau dia bekerja misalnya jadi makelar ya. Properti itu yang paling gede sebenarnya kan makelaran. Misalnya bisa jual rumah miliaran, dapat 5% gitu. 1 miliar 5%-nya berapa? 50 juta. Dua rumah 100 juta. Ya kalau saya 100 juta bisa hidup itu setahun. Mungkin kerja 2 kali, menjual 2 rumah, dapat 100 juta. Udah habis itu dakwah terus nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya dikerjakan nggak apa. Gitu ya, Allah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa memakai sendal juga tidak boleh menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Bagaimana jika sendal yang disediakan di masjid ketika berwudu, yang disediakan biasanya sendal pria atau sendal jepit, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Iya, itu sendal laki-laki atau perempuan, sepatu laki-laki atau perempuan itu sebenarnya nanti kembalinya pada urf ya. Urf itu berarti eh, pemahaman penduduk setempat terhadap sandal itu. Jadi misalnya seperti sandal jepit. Sandal jepit itu apakah khusus laki-laki atau khusus perempuan? Atau itu memang bisa untuk dua-duanya? Itu kembalinya pada urf. Jadi kalau masyarakat memang memahami sandal itu memang eh, bisa multi, bisa multi kelamin, sandal itu bisa untuk laki perempuan, berarti tidak ada tasabuh di sini. Tapi saya pernah menjumpai memang sandal jepit, tapi memang ya feminin banget sandal jepit, tapi warnanya terus ya pokoknya kemayu banget. Nah itu bisa difahami itu memang sandal perempuan. Jadi memang ada yang eh, sepatu memang ada yang multi gender, sepatu yang itu memang bisa untuk laki-laki perempuan, atau memang itu sepatu yang oleh masyarakat difahami itu memang sepatu khusus laki-laki. Dan ada sepatu yang kemayu khusus perempuan. Nah, kembalinya pada uruf ya. Gitu ya. Karena uruf orang Mekah, orang Arab zaman Nabi beda. Sekarang itu terompah-terompahan mungkin sudah gak ada. Gitu ya. Allah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, tindakan orang tua membagi harta mereka sebelum meninggal karena khawatir jika menjadi harta warisan terjadi perselisihan anak-anak mereka, apakah itu dibenarkan? Iya, harus dibedakan 3 istilah ya. Satu hibah, wasiat, 3 waris. Ini harus benar-benar difahami. Hibah, pemberian orang tua kepada anak sebelum meninggal. Wasiat itu pemberian kepada selain ahli waris setelah meninggal. Waris itu berian setelah meninggal khusus untuk ahli waris. Oleh karena itu kalau orang tua sudah menghibahkan hartanya sebelum meninggal itu hukumnya boleh. Tapi harus mengikuti ketentuan hibah. Yang pertama yang harus pahami, hibah itu harus sama untuk seluruh anaknya. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hibah itu harus adil, harus sama. Tidak mengikuti hukum waris. Yang kedua, hibah itu harus sudah dilaksanakan sebelum meninggal. Nah, hibah itu disebut sah kalau sudah ada serah terima. Kalau cuma ngomong ini nanti rumah untuk kamu ya, rumah yang ini untuk kamu anak pertama, tapi nanti
ambilnya setelah meninggal Bapak. Terus yang rumah yang ditempati Bapak ini untuk anak kedua, tapi jangan ambil sekarang ya, setelah Bapak meninggal. Itu hibah yang tidak sah. Itu hibah tidak sah. Begitu dia ngomong nanti peruntukanlah Bapak meninggal, itu bukan hibah namanya. Itu wasiat. Tapi wasiat yang tidak sah, karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Jadi wasiat itu khusus selain ahli waris dan maksimal sepertiga. Nah, untuk ahli waris tidak boleh ada hibah. Karena begitu orang meninggal, hartanya langsung dibagi sesuai ketentuan waris. Tidak boleh mengikuti wasiat. Tapi kalau hibah boleh, syaratnya tadi harus adil, harus sama. Sama itu proporsional ya, adil itu proporsional. Tapi serah terimanya harus sebelum meninggal. Sesuai dengan hukum-hukum tamlik ya. Tamlik hukum penyerahan kepemilikan atau hukum pemindahan kepemilikan. Kalau dalam kita fikih misalnya rumah, tamliknya itu apa? Kalau kunci sudah diserahkan, kunci rumah, dan seluruh isi rumah sudah dikosongkan. Dan penghuninya sudah keluar dari rumah. Kalau orang tua mau ngasihkan rumah pada anaknya, berarti semua isi yang miliknya orang tua harus dikosongkan, kemudian kuncinya diserahkan, bapaknya keluar dari rumah itu. Itu namanya tamlik untuk rumah. Jangan sampai mengatakan, tapi nanti ngambilnya setelah bapak meninggal ya. Nah itu berarti wasiat itu, bukan bukan hibah. Dan itu wasiat yang hukumnya haram, karena anak tidak boleh menerima wasiat. Gitu ya Allah. Baik, selanjutnya dari Bapak Syaiful Bahri, spesialis janda. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, jika ada seorang laki-laki menikahi seorang janda yang telah memiliki anak, adapun untuk mendidik anak serta menafkahi anak tersebut, kewajiban suami yang lama atau kewajiban suami yang baru? Mohon bimbingannya Ustaz. Sudah dapat janda nih Pak. Iya, nanti ada pembahasan itu. Jadi kewajiban menafkahi itu sebenarnya hanya sampai balik ya. Kalau belum balik, memang masih kewajiban suami lama. Kalau sudah balik, ya nanti suami hanya sunnah saja memberikan nafkah. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Gitu ya Allah. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Adi Harlan. Assalamualaikum Ustaz, jika ada anak laki-laki dari keluarga yang broken home, apakah berpengaruh signifikan pada diri anak laki-laki tersebut? Ya, semua anak sama. Tidak dibedakan laki-laki perempuan ya. Makanya Islam itu sangat menjaga keutuhan rumah tangga. Walaupun Islam membolehkan cerai ya, nanti ada pembahasan perceraian, tapi nanti kita melihat kenapa prosedur perceraian itu sangat panjang dan berlapis-lapis. Itu sebenarnya bayanul waqi'nya atau hikmah yang bisa kita dapati, tujuannya supaya jangan sampai bercerai. Sehingga ada syarat untuk bisa rujuk ketika masih masa iddah. Selesai masa iddah pun masih bisa kembali dengan menikah. Nanti talak masih ada talak satu, talak dua. Talak tiga pun masih bisa kembali asal sudah menikah dengan laki-laki lain. Itu tujuan supaya apa? Supaya berumah tangga itu bahagia dan supaya jangan sampai orang tua itu berpisah. Dampaknya sangat berat untuk anak-anak. Perceraian orang tua itu dampaknya luar biasa. Dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena perasaan manusia itu sama kok. Perasaan laki-laki itu sama dengan perempuan. Jangan anggap perasaan perempuan lebih dominan dari laki-laki. Salah itu. Perasaan laki-laki itu sama dengan perempuan. Fitrahnya sama. Kayak saya dengan istri saya kadang-kadang dalam hal tertentu lebih tega istri saya ketimbang saya. Saya lebih penakut.
Berarti apa? Kesimpulannya jangan menganggap perempuan perasaan lebih dominan dari laki-laki. Oleh karena itu, dampak broken home itu bisa sangat buruk baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Makanya Islam itu menemukan keluarga utuh supaya apa? Generasi yang dilahirkan generasi yang benar-benar berkualitas. Itulah pentingnya Islam membuat aturan nizam istimai seperti yang kita bahas. Gitu ya. Allah. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan teman kita yang berperilaku menyerupai lawan jenis, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki? Kalau Ustaz. Ya, kewajiban pertama harus menasehati, harus mendakwai, ya, memberi tausiah. Diingatkan jangan berperilaku menyerupai perempuan kalau itu laki-laki. Yang perempuan juga jangan tomboy menyerupai laki-laki. Yang laki-laki jangan menyerupai perempuan. Kita dorong untuk berperilaku sesuai jenis kelaminnya masing-masing. Kalau tetap nggak mau, ya jangan bergaul. Itu sebagai peringatan juga, sebagai inzar supaya mereka sadar. Saya nggak mau bergaul dengan orang yang mungkar. Orang yang menyerupai lawan jenis itu mungkar. Tugas kita kalau melihat kemungkaran harus mengingatkan. Kalau nggak mau, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan mungkar nanti. Gitu. Karena ada kaidah al-wasilatu ilal harami haramun. Semua sarana yang bisa mengantarkan ke keharaman, hukumnya haram. Jadi kalau kita membersamai, membuat dia senang, gembira, dan makin menjadi jadi kemungkarannya atau kebencongannya, maka kebersamaan kita dengan dia itu membuat kita juga ikut berdosa. Masalahnya begitu. Gitu ya, Allah Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif, jika orang tua jika orang tua kami sudah meninggal dunia semua dan meninggalkan rumah, apakah rumah tersebut harus segera dibagi? Kami ada 7 orang, Ustaz. Iya, baiknya kalau seseorang meninggal, meninggalkan harta warisan segera dibagi. Karena khawatirnya nggak dibagi-bagi, ada yang meninggal lagi, urusannya jadi panjang. Segera dibagi. Ya, itu lebih baik. Kalau 7 orang ya nanti tinggal dilihat laki-laki, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalau kita bisa matematika kan tinggal nanti laki-laki dikasih 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau kesulitan, sekarang aplikasi waris itu banyak ya. Tinggal download. Nanti kalau ada yang meninggal, hartanya tinggal dirupiahkan, terus ahli warisnya tulis semua. Nanti akan ketahuan siapa yang dapat, siapa yang enggak. Kemudian bagiannya berapa ya, sudah otomatis keluar. Itu ya, Allah Allah. Yang lanjut, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, jika ada orang tua yang melakukan pembiaran terhadap anaknya yang menyimpang atau laki-laki berperilaku perempuan, nah itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah orang tua itu selalu terus berdosa sampai anak itu meninggal atau seperti apa, Ustaz? Ya, orang tua jelas ikut berdosa. Kalau ada kemungkaran kita diam, apalagi itu yang menjadi tanggung jawab kita, kalau membiarkan, mendiamkan kita dosa. Untuk semua hal. Misalnya orang tua rajin sholat, sholatnya tertib, anaknya nggak pernah dibiarkan, itu nanti akan dipanggil Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Karena saya nggak pernah diajari bapak, nanti bapaknya dipanggil. Benar kamu nggak pernah dari anak? Iya, saya sibuk. Itu nanti bapaknya ikut masuk neraka. Temani dulu anakmu di neraka. Karena berdosa tidak mendidik anaknya. Tapi kalau anaknya mengatakan, kamu nggak sholat kenapa? Ya saya males gitu. Tapi tahu bapakmu sudah memberitahu, sudah mendidik kamu untuk sholat. Iya, saya selalu dimarah-marahi, selalu diingatkan. Nah, kalau bapaknya sudah mengingatkan, ya tetap nggak mau.
bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Gitu ya Allah. Baik, Ustaz. Jika sudah diingatkan Ustaz, tapi anaknya milih minggat misalkan, itu seperti apa Ustaz? Minggat. Ya, nanti hukumnya mengikut apa? Masih dalam lingkaran kekuasaan atau tidak. Karena hisab itu dalam lingkaran yang dikuasai. Kalau diingatkan malah bikin dia minggat, ya dicari. Dicari-cari nggak ketemu, ya sudah. Tidak akan dihisab. Kita berlepas diri di lingkaran yang tidak kita kuasai. Gitu ya Allah. Baik, Ustaz. Satu lagi Ustaz pertanyaannya, jika ada warisan yang dua setuju, yang satu belum setuju, dan merasa tidak rela, bagaimana hukumnya Ustaz? Pembagian warisan tidak persetujuan. Kita harus paham filosofi waris ya. Orang itu sebenarnya tidak punya hak memiliki harta. Harta semuanya milik Allah. Jadi kalau kita belajar ekonomi Islam itu berangkatnya seperti itu. Harta semuanya milik Allah. Pertanyaannya, bolehkah manusia memiliki harta? Boleh asal sesuai izin Allah. Dan izin Allah terhadap harta yang kita miliki itu izinnya istikhlaf. Istikhlaf itu penguasaan, tapi bukan kepemilikan yang hakiki. Kepemilikan hakiki terhadap harta itu milik Allah. Maka kalau orang meninggal, hartanya kembali kepada Allah. Itu bukan hartanya orang yang meninggal, hartanya Allah. Maka membagi harta Allah harus mengikuti hukum-hukum Allah, bukan mengikuti kerelaan ahli waris. Itu bukan duitnya ahli waris, bukan duitnya bapak. Itu duitnya Allah. Kalau kita ingin memiliki harus sesuai izin Allah. Kenapa harus minta keridhaan? Wong itu bukan duitnya kok minta diri itu. Itu punya Allah. Bagi dulu, nanti kalau mau ikhlas-ikhlasan terserah. Misalnya ada kakaknya yang sudah kaya dapat bagian, setelah dapat bagian, ini sepersennya saya kasihkan adik saya, silahkan 50% atau dikasihkan semua silahkan. Tapi harus dibagi dulu supaya ngerti haknya, bagian-bagiannya itu yang memerintahkan Allah. Setelah itu mau ikhlas-ikhlasan monggo. Gitu ya Allah. Mungkin yang dimaksud adalah angka negosiasi yang belum cocok Ustaz. Nah, Islam itu mengatur persentase gitu, bukan kuantitas. Makanya yang penting ditotal dulu hartanya. Hartanya jumlahnya berapa, baru bagiannya dengan persentase kan. Gitu ya. Baik Ustaz. Jadi dinilai dulu. Kalau nggak cocok dengan nilainya gimana? Jual aja keluar. Rumah ya jual dulu. Laku berapa baru dibagi. Gitu ya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya untuk seorang wanita yang ditinggalkan suami entah meninggal ataupun bercerai, kemudian wanita itu survive hidup untuk keluarganya yang berakibat berubahnya perilaku, seperti cara berpakaian yang sudah nyaman dengan celana panjang dan jaket karena mobilitasnya pakai motor, dan cara berbicara perilaku yang lebih cenderung tegas ke laki-lakian. Terima kasih Ustaz. Iya harus sadar itu dilarang oleh Nabi tadi. Namanya tasabuh ilar rijal. Jadi nisa nggak boleh bertasabuk kepada laki-laki. Kalau terpaksa dia harus menafkahi dirinya karena sudah nggak ada yang mau bertanggung jawab, tetap harus dijaga venitasnya, dijaga. Kalau harus naik motor pakai jilbab kan masih bisa. Boleh pakai celana panjang asal ditutup jilbab. Jilbabnya yang longgar. Insya Allah nggak mengganggu kok. Dalamnya pakai celana panjang boleh, tapi ditutup jilbab. Gitu ya, Allah. Baik. Baik, ada lagi. Dan di sini yang rekan-rekan offline.
Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian pagi hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gun dan keluarga selaku owner Sikariman, isi properti syariah yang selalu memfasilitasi kajian setiap Jumat pagi dan di setiap acara-acara isi Kariman. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi beliau dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir mungkin boleh minta closing statement dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, untuk materi kesetaraan gender masih belum selesai ya. Insya Allah masih ada bagian ketiga. Karena tadi ada hukum-hukum yang membedakan laki-laki perempuan baru 3 yang kita bahas. Insya Allah kelanjutannya minggu depan. Walafu minkum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga kajian Jumat pagi ini menjadi penambah semangat dan keberkahan buat kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti kajian ini dari awal sampai hingga akhir. Insya Allah kita akan bertemu di Jumat depan dengan materi yang sama di part 3, kesetaraan gender dari perspektif Islam. Akhir kata, mari kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Laptopnya dibawa itu ke project. Pisang. Iya belum. Kalau sorot itu sorot. Ini pas. Wah, yang pelakunya nih. Yang pelakunya. Ya ini udah. Kamu kak bawa kantongin. Ini. Bukan apa kemarin. Oh, itu plastik di kantong. Ini mau nggak? Ya, sudah. Ini gua udah. Ya, makasih, Ren. Jadi kalau pasar ada gue tapi di MC mana MC itu orang. Nah itu orangnya. gue mau nanya ditutup. Gue mau nanya gue angkat tangan ditutup aja. Sebenarnya memang harusnya kalau kita kan laptop itu pakai yang sebagainya, jadi kita nggak itu. Ini mau masuk dari kalau saya harus konfirmasi ke HR. Kejadian lagi ya kayak kemarin ya. Ya. Pamit dah. Basic kok bisa mana? Mahal ini. Jeruk. Jeruk mau? Amatiran kita ya.
Nih, di balik layar nih. Ini orang-orang di balik layar. Itu pernah boleh. Dia ngirim pertanyaan di Zoom aja, nggak masuk. Iya, kenapa ya? Salah dia ngekliknya tuh. Bukan ke everyone, malah ke apa? Ke room waiting gitu. Dia nggak masuk dari tadi lah. Oh iya, kacau ya. Karena mic-nya itu sudah kalau pakai itu mic-nya sudah jadi kayaknya kedengeran. Harusnya seperti itu kemarin kalau nggak salah. Karena kan kalau dimasukin ke sini kan suara laptop, suara mic itu kan jadi satu sumber. Kalau itu putus, memang mic sendiri, laptop sendiri. Ya harusnya emang semua yang ditugas